Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Begitu banyak tantangan di dalam dunia ini, tapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami punya kekuatan, kami punya kuasa di dalam-Mu Tuhan. Karena itu sore hari ini Bapa, kami mau sediakan waktu kami. Kami mau angkat setiap hati kami pagi sore hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Bertahta atas setiap pujian kami sore hari ini Tuhan. Berkuasa atas setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Berkuasa atas setiap pikiran kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Biar sore hari ini Engkau bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Amin. Mari yang siap tinggikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama sore hari ini. Mari angkat setiap hatimu malam hari. Sore hari ini kita mau mengagungkan dan menyembah Engkau Yesus. Raja di atas segala raja.
sangat luar biasa dalam hidup. Yes Lord, aku muliakan. Kau melihat setiap kedalaman hati kami sore hari ini Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini mengagungkan Ku nyanyi, we worship you. Ini setiap pengagungan kami Tuhan. Ini setiap tinggi kami meninggikan Engkau Yesus. We worship you Lord Jesus. We worship you. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku. Amen. Yes Lord, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Mari sekali lagi tinggikan Tuhan. Nyatakan Hosana. Yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di kota. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembah. Mari nyatakan ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Amin. Mari lebih lagi nyatakan kami agungkan Tuhan. Ku agungkan. Mari setiap hati mengatakan Yesus Raja. Dia berkuasa. Jangan hati sembah. Jangan hati sembah. Mari nyatakan jangan hati sembah. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Nyatakan haleluya. Haleluya. Kami terus mengagungkan Engkau sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap tinggikan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersuka cita sore hari ini. Biar umat Tuhan bersuka cita sore hari ini. Haleluya. Kami bertepuk tangan Tuhan. Kami bersuka cita. Mari nyatakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mari nyatakan keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Nyatakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami tinggikan Engkau Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Worship you. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku
sembah, ku puji, ku sembah. Yesus itu sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus sang penebusku. ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau layak dimuliakan. Haleluya, we worship you. Mari angkat setiap tanganmu, katakan haleluya, Amin, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. amin, We worship you, Lord. haleluya, Amen. amin, Hallelujah, Jesus. haleluya, amin, haleluya, Mari umat Tuhan saja nyatakan haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan secara keras. Haleluya. We worship you. Come on. Yes. Bersama nyatakan haleluya. Haleluya. amin, Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan
damai sejahtera Tuhan. Kami siap terima firman-Mu Tuhan malam hari ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup berkuasa atas setiap kami, mengubah setiap hidup kami, menolong setiap kami yang lemah, memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai pelindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai pelindungan keselamatanku. Mari nyatakan kasih-Mu. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Mari nyatakan Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. mari nyatakan kasih-Mu Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Mari nyatakan Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih
Kalau kami masih berkesempatan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan kami rindukan hadirat-Mu menjamah pikiran dan hati kami. Berkatilah firman yang akan kami dengar Tuhan, dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan dari surga. Berkati dan urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya boleh ada bersama-sama saudara. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke arah darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, di masa-masa sekarang ini, ya, di masa-masa ada banyak kesesakan, kesulitan hidup yang melanda banyak orang. Ya, saya mengajak saudara, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap setia pada Tuhan, karena ketika kita setia dan tetap di jalannya Tuhan dan serta mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, ya, maka Tuhan tidak bisa menahan berkat-Nya. Tuhan tidak bisa menahan kebaikan-kebaikannya. Tuhan tidak bisa melupakan janji-janjinya kepada kita. Karena kita berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Seperti firman yang kita baca di atas, ada apa dengan Yesus sehingga Yesus itu dikerumuni. Ya, ketika Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret atau Galilea, ada yang juga yang menyebut Danau Tiberias, ya.
Ada banyak orang yang mengerumuni Yesus ketika Yesus berdiri di tepi pantai. Jawabannya adalah sederhana sekali, ya, karena Yesus adalah pribadi yang sangat mengagumkan. Amin, saudara. Dari ayat di atas ada suatu pelajaran rohani yang kita dapatkan jika kita berkata Yesus ada di dalam hidup kita. Jika kita berkata Yesus ada di dalam hati kita, maka seharusnya kita juga menjadi orang yang mengagumkan bagi lingkungan sekitar kita. Ada amin? Karena apa? Karena Yesus ada di dalam hati kita. Ada pelajaran berharga yang dapat kita lihat dari Lukas 5 ini. Lukas 5 ayat 1-11 ya. Untuk kita dapat menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan di hati Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita alami. Tanpa kita mengalami tanpa kita mengalami Yesus, tanpa kita mengalami dalam hidup kita hal-hal yang bersifat kerohanian di dalam Yesus, kita tidak, maksud saya kita itu masih bayi rohani, belum bertumbuh dewasa di dalam kerohanian. Ya. Untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan Tuhan, yang pertama adalah memancarkan kasih Kristus. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang mengagumkan. Ya, banyak orang datang kepadanya ketika Yesus berdiri di pinggir pantai. Orang-orang mengerumuni dia, ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan, ingin dipulihkan hidupnya. Ya, mungkin kita ini tinggal di tempat, di rumah kita, tempat kita itu adalah minoritas dalam segi jumlah, ya, tetapi secara mentalitas rohani kita itu menjadi yang mayoritas. Karena roh Tuhan ada pada kita. Amin. Mungkin ada orang Kristen yang penampilannya sangat sederhana, tetapi ketika ia hadir, ya, ada orang di sekitar sana, ya, mereka merasakan ada damai sejahtera karena perkataannya membangun, karena sikapnya yang baik, saudara-saudara. Jadi bukti bahwa seseorang, ya, yang memiliki Yesus di dalam hidupnya bukanlah terlihat dari penampilannya saja, bukan dari penampakan orang itu, penampilan secara agamawi, ya, kelihatannya orang itu wow, kerohaniannya luar biasa. Itu hanya tampilan luarnya saja atau casingnya saja. Orang percaya dimanapun mereka berada selalu memberitakan kabar baik. Katakan amin. Ya, berbicara mengenai berbicara mengenai tutur kata, ya, tutur sapa yang baik, tidak suka menjelekkan orang, tidak menilai orang hanya dari penampilan rohani atau penampilan lahiriah saja, ya, selalu berpikir positif, menilai orang. Dan yang terpenting dari kita ialah selalu memancarkan kasih Kristus, ya, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah memberi diri untuk diubahkan Tuhan atau diubahkannya. Lukas 5 ayat 2-3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia
naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Mengapa demikian? Karena untuk mengajar banyak orang, saudara-saudaraku. Karena Yesus mengerti betul bahwa dengan cara perahu itu dijauhkan sedikit dari pantai, maka ketika Yesus berbicara, ketika Yesus berkhotbah, itu adalah hukum alam yang terjadi. Ada angin laut yang akan membawa suara Yesus sehingga orang-orang dapat mendengar suara Yesus. Dari pelajaran rohani yang kita dapatkan di sini adalah jangan berpikir Yesus tidak menguasai pekerjaan kita. Tuhan ialah pencipta alam semesta sehingga ia tahu segala sesuatu termasuk persoalan dan jalan keluar di dalam pekerjaan kita. Ada 2 perahu yang ada di pantai, tetapi Yesus memilih perahu Simon. Apakah ini suatu kebetulan, saudara-saudara? Yesus kok pilih perahunya Simon? Ya, tentu tidak. Segala sesuatu yang terjadi, tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah merancangkan setiap kehidupan kita. Bahkan sebelum kita ada di bumi ini, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita jauh hari sebelum kita ada di bumi. Yesus tahu dan mengatur hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Katakan amin. Nama Simon itu memiliki arti ilalang, saudara. Ilalang itu menggambarkan sesuatu yang tidak berguna. Ilalang juga menggambarkan sesuatu yang tidak stabil. Memang Simon adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Simon itu memiliki kepribadian yang tidak stabil, saudara-saudara. Puji Tuhan ketika Yesus ada di dalam hidupnya. Maka Simon yang tadinya seperti ilalang, yang tidak berguna dan tidak stabil, oleh jamahan Tuhan Yesus, Simon diubahkan dan menjadi Petrus. Petrus artinya apa, saudara-saudaraku? Petrus artinya adalah batu karang. Bicara soal batu karang itu mempunyai keteguhan, mempunyai kestabilan, dan mempunyai kekuatan. Walaupun diterpa air, setiap hari diterpa air, bahkan ombak menerpa batu karang itu tetap kokoh dan teguh. Mungkin ada di antara kita ya yang merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Ya, mungkin hidupnya sudah tidak stabil lagi. Sebentar kuat, sebentar lagi lemah. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita ya memberi diri kepada Tuhan, maka Ia akan mengubahkan hidup kita seperti Simon Petrus ya diubahkan oleh Tuhan dan menjadi batu karang yang teguh. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan di hati Tuhan. Ada banyak hal-hal yang harus kita alami bersama Yesus. Yang ketiga adalah memberi apa yang ada pada kita untuk melayaninya. Memberi apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, setelah Yesus memakai perahu Petrus
untuk mengajar saudara-saudaraku. Ya, dan setelah ia mengajak Petrus, dan setelah itu ia mengajak Petrus untuk menangkap ikan. Ya, karena Simon sudah memberikan perahunya. Perahu di sini adalah harta yang dimiliki oleh Petrus atau Simon Petrus. Ya, ini Petrus sudah memberikan perahunya kepada Tuhan Yesus untuk pelayanan. Ya, maka Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya untuk memberkati Petrus. Setiap kita yang memberi, baik memberi dengan keuangan kita sebesar apapun untuk Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan, maka Tuhan sudah menyiapkan upahnya bagi kita. Ada berkat-berkat yang sudah disiapkan bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jika Tuhan menunjuk saudara untuk melayani, jangan pernah tolak pelayanan itu. Kalau saudara mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, jangan pernah berpikir bagaimana dengan kebutuhanku setiap bulan Tuhan. Ya, ketahuilah Tuhan akan mencukupkan dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu seperti kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan berkatnya yang berlimpah telah disiapkan bagi mereka yang mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Bicara mengenai berkat tidak hanya soal uang atau materi saja, saudara-saudara. Tetapi berkat yang lengkap itu adalah mencakup berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, dan juga berkat materi. Ya, semua Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang menanggapi panggilan Tuhan. Maukah saudara melayani Tuhan? Ya, dengan memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan di hati Tuhan. Yang keempat adalah lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi dengannya. Lukas 5 ayat 4. Saya teringat lagu pujian, lebih dalam ku menyembah. Ya, lebih dalam lagi kita melayani Tuhan. Lebih dalam lagi kita berhubungan intim dengan Tuhan. Ya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mengapa Tuhan mengajak Simon ke tempat yang dalam? Ini berbicara mengenai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Dia. Kenapa Tuhan mau kita lebih dalam lagi dengan Tuhan? Ya, Yesus mengajak Simon ke tempat yang lebih dalam karena di tempat yang dalam itu ikannya besar-besar, saudara. Ya, kalau kita di tepi pantai mungkin ikannya hanya kecil-kecil, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi maka ikannya lebih besar-besar. Apa artinya bagi kita? Karena semakin kita memiliki hubungan yang lebih dalam dan mendalam dengan Tuhan, maka berkatnya pun semakin melimpah atas kita. Dan semakin dalam kita hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya yang melimpah atas kita. Mengapa Tuhan mengajak Simon ke tempat yang lebih dalam? Karena di tempat yang lebih dalam itu airnya bersih, airnya semakin jernih. Ya. Apa artinya kalau firman ini? Kalau semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin bersih. Atau semakin hidup kita semakin kudus. Orang yang lebih dalam dengan Tuhan, pikirannya tentu akan lebih bersih. Ya, hidupnya juga bersih.
pekerjaannya bersih, bisnisnya bersih, pelayanannya juga bersih, apapun yang dikerjakannya dengan bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan mengajak Simon ke tempat yang lebih dalam? Karena tempat yang dalam akan membuat orang makin dewasa. Kalau kita berekreasi ke kolam renang, saudara-saudaraku, tentu ada kolam yang untuk anak-anak itu kolam yang dangkal, dan untuk orang-orang yang dewasa kolam yang dalam. Ya. Ini artinya semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka kita akan menjadi semakin dewasa. Dan orang dewasa itu berenangnya bukan di kolam yang dangkal. Orang yang dewasa itu berenangnya di kolam yang dalam. Tentunya bicara soal dalam atau soal dewasa itu bukanlah soal jasmaninya, tapi kita berbicara soal kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan yang lebih dalam lagi, atau kedewasaan kerohanian kita. Ada bukti seseorang, ya, apa buktinya seseorang itu makin dewasa? Salah satunya ia akan tertanam di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal. Apa itu tertanam di gereja lokal? Ya, itu artinya mereka yang mau dan berkomitmen menjadi jemaat di sebuah gereja atau di salah satu gereja. Ya, berkomitmen dan mau menjadi anggota gereja tersebut. Bukti seseorang yang makin dewasa juga bukanlah orang-orang yang mudah tersinggung. Ya, bukti seseorang yang makin dewasa itu tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa. Ya, mereka berkomitmen dengan satu gereja saja, meskipun mereka melihat kekurangan yang ada di dalam gereja. Mereka justru melengkapi apa yang menjadi kekurangannya di situ. Ya. Semakin dalam dengan Tuhan akan membuat kita semakin dewasa rohani. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan di hati Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Lukas 5 ayat 5-6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Simon sempat berargumentasi ya dengan Tuhan. Ya, eyel-eyelan, sempat tanya sama Tuhan. Ya, karena setelah sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi Simon tetap taat pada perintah Tuhan, walaupun perintah itu dianggapnya ganjil, perintah yang ganjil, saudara-saudaraku. Perintah Tuhan yang ganjil. Apa perintahnya Tuhan yang ganjil? Perintah Tuhan yang ganjil itu perintah yang gak masuk akal. Ada banyak perintah Tuhan yang tidak masuk akal dalam hidup kita. Tapi ada banyak juga yang dapat masuk dalam iman kita. Katakan amin. Perintah itu mungkin tidak masuk akal buat kita, saudara-saudaraku. Tapi masuk pada iman kita. Katakan amin. Apa contohnya? Tuhan memberi perintah untuk persepuluhan. Bicara soal persepuluhan ini adalah perintah yang gak masuk akal. Akal kita mulai menganalisa, pikiran kita mulai muter-muter. Ya, penghasilanku hanya sekian Tuhan. Bagaimana aku bisa memberi persepuluhan?
Mungkin aku kalau berikan persepuluhan, gajianku 2 minggu aja sudah habis. 2 minggu ke depan aku nggak tahu harus bagaimana. Mungkin hanya 1 minggu gajianku, saat ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Ya, 1 minggu gajianku sudah habis, 3 minggu lagi aku harus bagaimana Tuhan? Ya apa caranya Tuhan aku harus mengatur keuanganku? Dan bagaimana caranya saya memberikan persepuluhan bila gajian saya, upah saya hanya sekian, yang mungkin habis 2 atau 3 minggu lagi. Ya. Tapi jika kita mentaati perintah Tuhan, ya, kita punya iman. Iman kita ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Itu adalah iman, itulah yang kita punyai. Kalau Tuhan harus bilang atau perintahkan kepada kita, kita harus mengembalikan persepuluhan kita di rumah Tuhan, di mana kita bergereja dan di mana kita didewasakan kerohanian kita. Disitulah kita harus memberikan dan kita harus mengembalikan persepuluhan itu. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kita harus memberikan persepuluhan itu. Entah kurang atau enggak dalam 1 bulan. Entah sebesar apapun yang kita mau berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya dan yakin, ya, dengan iman, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ia akan memberkati kita secara kuantitas, Ia akan memberkati kita secara kualitas. Kita diberkati dan bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Berkat itu berkat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin berat bagi kita untuk bisa membayar persepuluhan itu. Tapi belajarlah mulai sekarang, dari sekarang ini kita mulai belajar, kita mau taat pada perintah Tuhan yang tidak masuk akal itu. Kalau kita mau taat dan setia pada Tuhan, ya ada berkat-berkat yang sudah menanti. Ya, Tuhan tidak bisa menahan kuasanya, kasihnya, janji-janjinya untuk kita yang setia dan taat akan perintah Tuhan. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyukakan dan dikenan di hati Tuhan? Yang pertama, memancarkan kasih Kristus. Yang kedua, memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Yang ketiga, memberi apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, kita harus punya keintiman dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Yang kelima, kita mau taat dan setia pada perintah Tuhan. Walaupun perintah itu gak masuk akal, tapi percayalah dengan iman kita, ya itu masuk dalam hati pada iman kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan kemustahilan-kemustahilan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Ajar kami untuk taat setia kepadamu. Dan kami mau Tuhan Engkau selalu ada di dalam hidup kami ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami bersandar kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih Kristus, memberi diri untuk diubahkan oleh Engkau Tuhan. Memberi apa yang ada pada kami untuk melayani-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami intim dengan
dan bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau taat akan perintah-Mu, kami mau mengerjakan apa yang sudah Kau perintahkan, walaupun perintah itu gak masuk akal dalam pikiran kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami lakukan yang gak masuk akal itu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu berbeban berat akan diberikan kelegaan. Mereka yang mengalami jalan-jalan buntu ketika mereka mengalami hal-hal tersebut dan mereka melakukan perintah Tuhan, perintah yang gak masuk akal itu, mujizat terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya dan yakin janji-Mu ya dan amin. Kau selalu ada bagi kami. Kiranya Tuhan Kau selalu memberkati semua Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya gereja-Mu semakin hari dan semakin indah di hadapan-Mu, semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan gereja-Mu, kami bawa kepada Tuhan, pemilik dari gereja ini. Tuhan berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Gideon serta istrinya, bersama keluarga dan anak-anaknya semua. Kiranya urapan kuasa surgawi melimpah-limpah di dalam setiap kehidupannya. Ajar Tuhan untuk senantiasa menyukakan dan memuliakan Tuhan. Dan dimanapun beliau berada, nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Berkati juga semua pelayan-pelayan di tempat ini, pendoa-pendoa syafaat, seluruh jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap mereka. Bersyukur pada Tuhan buat keajaiban-keajaiban yang telah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.